Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita sehingga kita masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas di subuh yang berbahagia ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan ini. Semoga jamaah subuh yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas surat Al-A'la, di mana di penghujung surat tersebut Allah menyampaikan kepada kita adalah suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Keduanya itu merupakan panduan kepada umat-umat sebelum datangnya Rasul. Pada saat masa fatrah atau masa kekosongan, maka yang akan menjadi pedoman umat terdahulu itu adalah suhuf bagi para nabi-nabi sebelumnya, sehingga kita bisa mengatakan bahwasanya tidak akan pernah ada kondisi di mana pada saat Rasul itu tidak ada maka ajaran itu kosong. Sehingga inilah yang ingin kita sampaikan, bahwasanya Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya itu dalam kekosongan, sehingga setiap masa itu mempunyai panduan, baik itu panduan diutusnya Rasul ataupun panduan dengan risalah yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. InsyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas surat Al-Ghasyiyah. Ini di antara surat yang paling sering kita mendengarkan bacaannya di hari Jumat. Surat ini sangat penting Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena kalau seandainya kita menyadari betapa maknanya, maka ini akan mengubah keimanan kita kepada Allah. Imam Ibnu Ashur menjelaskan di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau menyebutkan summiyat fi musahif wa tafsir surat Al-Ghasyiyah. Disebutkan bahwasanya nama surat ini yaitu di dalam buku mushaf, di dalam Quran maupun di dalam tafsir dengan namanya surat Al-Ghasyiyah. Begitu juga Imam Tirmizi di dalam kitab tafsirnya, beliau menyebutkan dikarenakan adanya lafaz Al-Ghasyiyah, maka surat ini dinamakan dengan surat Al-Ghasyiyah. Kenapa disebut dengan surat Al-Ghasyiyah? Dikarenakan di dalam surat ini ada kata yang bernama kata Al-Ghasyiyah. Wa thabata fi sunnah tasmiyatuha,
Adapun di dalam sunnah, di dalam hadis itu disebutkan nama surat ini adalah dengan hal ataka hadithul ghasyah. Berbeda penyebutannya. Di dalam tafsir, di dalam mushaf, surat ini diberikan nama dengan al-ghasyah, akan tetapi di dalam sunnah, di dalam hadis itu disebutkan nama surat ini adalah surat hal ataka hadithul ghasyah. Sebagaimana itu disebutkan di dalam kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu merupakan kitab hadis pertama sekali yang dikarang oleh Imam Malik. Imam Malik merupakan salah seorang ulama besar dan beliau adalah mengabdi dirinya di Madinah, membuat pengajian di sebelah kubur Nabi Rasulullah SAW. Sehingga apa yang dikatakan oleh Imam Malik, tidak ada omongan yang salah ya, kecuali omongan sahib hadzal qabr. Beliau menunjukkan seperti itu. Kecuali omongan yang punya kuburan ini. Omongan saya, omongan Bapak Ibu ada kemungkinan silap, tersilapkan, sehingga itu bisa dipelintir oleh orang-orang yang tidak suka kepada kita. Sikit aja kita salah, itu sudah dijadikan sebagai bahan bully. Nah, hari ini pada saat kita mendengarkan perkataan Imam Malik, bahwasanya mengatakan tidak ada satupun perkataan yang salah, perkataan manusia, kecuali perkataan kubur ini. Nah, beliau juga salah seorang ulama besar, di mana beliau di setiap bulan Ramadan beliau tidak membuka pengajiannya, beliau menutup pengajiannya. Ini yang dicontohkan oleh Imam Malik. Dan beliau setiap malam bertemu dengan Rasulullah SAW. Coba bayangkan, ma namtu lail illa ra'aitu Nabi SAW. Aku tidak pernah tidur malam kecuali ketemu sama Rasulullah SAW. Dan beliau mengarang kitab hadis, yaitu kitab Muwatta, di mana hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang sahih. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya, Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwasanya setelah Quran, kitab hadisnya itu adalah yang paling utama adalah kitab Muwatta, kitab karangan Imam Malik. Di dalam Muwatta tersebut disebutkan nama surat ini adalah dengan nama hal ataka hadithul ghasyah. Wa rubbama summiya suratul hal ata biduni kalimati hadithul ghasyah bidzalika anna Wahab Ibnu Atiyah fi tafsirhi wa huwa al-ikhtisar. Hal seperti itu disebutkan oleh Ibnu Atiyah di dalam tafsirnya wa huwa al-ikhtisar. Ibnu Atiyah juga menjelaskan dengan surat hadithul ghasyah, hal ata, dan surat ini merupakan wahiyya makkiyatun bil ittifaq. Ini merupakan surat yang diturunkan secara keseluruhannya di Mekah. Ini yang harus kita pahami semua. Kenapa ada sebagian ayat itu diturunkan di Mekah, ada diturunkan di Madinah. Tapi proses penamaan Mekah Madinah itu bukan karena tempat. Proses penamaan Mekah Madinah, Makkiyah Madaniyah, itu dikarenakan proses yang dinamakan dengan proses hijrah. Ayat yang turun sebelum hijrah itu adalah ayat Makkiyah. Kenapa? Karena kondisi umat Islam pada saat sebelum hijrah itu adalah sangat-sangat sedikit. Berapa jumlah orang yang beriman kepada risalah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW sebelum hijrah? Hanya 81 orang. Jumlahnya jauh lebih banyak dari jamaah subuh kita. Hanya 81 orang. Bayangkan, sebelum hijrah 13 tahun Rasulullah SAW mengajarkan tentang ideologi, itu hanya 81 orang yang beriman. Maka ayat ini adalah ayat bagaimana pemantapan karakteristik ideologi umat Islam. Basic knowledge, ilmu dasar seorang mukmin itu adalah ayat-ayat yang diturunkan di fase sebelum hijrah. Sehingga apa? Mereka sudah mempunyai pemahaman yang kuat tentang siapa mereka, dari mana mereka, mau kemana mereka, dan bagaimana tentang akhir kehidupan mereka. Ini yang paling penting, pondasi utama di dalam kehidupan kita. Banyak orang pada saat mereka mempelajari tentang dunia beserta isinya, akan tetapi mereka tidak tahu dari mana mereka dan bagaimana perjalanan hidup mereka dan mau kemana akhir kehidupan mereka. Nah, di fase Makkiyah inilah
pondasi tentang keimanan seorang mukmin itu ditempa dengan sebenar-benarnya. Sehingga ayat yang diturunkan di sebelum hijrah itu adalah ayat mengenai bagaimana kehidupan di hari akhirat. Bagaimana tentang azab neraka, bagaimana tentang suasana dahsyatnya hari neraka. Hari ini kalau seandainya kita membacakan Al-Quran, itu kenapa nggak connect? Kenapa nggak nyambung? Ini banyak terjadi. Padahal apapun yang disampaikan dalam Al-Quran ini adalah benar, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Ini adalah berita yang pasti. Tapi begitu ada orang yang cerita tentang mimpi, kita begitu langsung percaya. Bahkan mimpi itu langsung ditanya kepada orang dukun, apa artinya, apa maknanya, berapa nomornya. Ada yang seperti itu, diterjemahkan langsung dalam kehidupan sehari-harinya. Padahal Al-Quran ini adalah yang benar. Bapak Ibu pernah mendengarkan orang yang dia mengatakan dirinya bahwasanya dia telah mati, dibawa masuk ke neraka, dikasih nampak neraka bagaimana? Kenapa kita begitu percaya sama cerita orang itu? Padahal Al-Quran sendiri menceritakan hal apa yang diceritakan oleh orang dalam mimpi tersebut. Ini suasana yang paling dahsyat pada saat Al-Quran menyebutkan tentang Al-Ghasyiyah tersebut. Wahia ma'dudatun sab'atu wa sittun bahwasanya dia merupakan jumlah bilangan surat yang ke-67 di dalam diturunkannya Al-Quran. Nuzilat ba'da suratun An-Naziyat, dan dia diturunkan setelah surat Al-Dhariyat wa qabla suratul Kahf, dan sebelum surat Kahfi. Ingat baik-baik, surat ini diturunkan sebelum surat Al-Dhariyat dan diturunkan setelah surat Al-Dhariyat wa qabla suratul Kahf, dan sebelum surat Kahfi. Wa ayatuha 26, dan jumlah ayatnya itu adalah 26 ayat. Apa yang cakupan dari surat Al-Ghasyiyah ini? Ishtamalat hadhihi surah ala tahwil yaumil qiyamah wa ma fihi min al-iqab. Bahwasanya ini menceritakan tentang suasana hari akhirat. Hari yang pasti akan terjadi. Hari yang penuh dengan hiruk pikuk, di mana wajah manusia itu akan tertunduk hina, di mana mereka akan menyesali tentang kehidupan di dunianya. Kenapa saya waktu hidup di dunia ini tidak mau melakukan amal soleh? Baru-baru ini viral, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ada salah seorang artis yang dimatikan suri. Dia menceritakan tentang mati surinya. Sebenarnya itu bukan mati. Manusia mati cuma sekali, hidup dia sekali. Jadi tidak mungkin seseorang itu sudah mati hidup lagi. Nanti kalau tidak percaya tanya lagi sama dokter. Tanya sama dokter bagaimana hidup. Yang berlaku pada orang tersebut adalah perjalanan ruhnya. Dia merasa bahwasanya dia itu dicabut nyawanya. Semua kejadian kematian itu dialami, tapi yang merasakan itu adalah ruhnya, bukan yang sebenarnya. Dicabut nyawanya. Bagaimana dicabut nyawa? Dia menceritakan bahwasanya dicabut nyawa itu seperti diparut. Ada parutan, diparut. Dia ceritakan seperti itu. Setelah itu apa yang terjadi? Bahkan dia merasakan sakitnya luar biasa pada saat dicabut nyawa. Kecuali siapa yang tidak sakit pada saat dicabut nyawa, yaitu orang-orang yang syahid di jalan Allah. Bapak-bapak punya peluang yang besar pada saat berjuang membela negara ini, maka bapak mempunyai peluang untuk syahid. Ini adalah orang yang tidak terasa sakit pada saat meninggal. Sebagaimana yang diceritakan oleh Abdullah bin Haram pada saat dicabut nyawanya, Abdullah bin Haram merasakan seperti digigit sama semut. Sehingga pada saat itu beliau berdialog dengan Allah kifahan secara langsung tanpa ada tirai. Apa yang terjadi? Allah menanyakan kepada Abdullah bin Haram, apa yang engkau inginkan? Aku ingin hidup sekali lagi dan berjihad di jalan Allah. Dijawab sama Allah, tidak mungkin, karena hidup cuma sekali. Beliau menceritakan, seorang itu menceritakan bagaimana dicabut nyawanya, bagaimana dikuliti dia, dan dia dibawa perjalanan ke alam yang gaib. Bagaimana disiksa di dalam neraka, dikasih nampak. Ada pemandangan yang paling menyedihkan. Pada saat dicabut nyawanya itu, dia kepingin hidup beberapa saat lagi, 5 menit saja. Kenapa? Karena ingin melakukan amal saleh. Dan inilah permintaan
permintaan manusia pada saat wa idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzur. Pada saat nyawa itu sampai ke tenggorokan kita, kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku kesempatan hidup 2 menit lagi. Agar apa? Dia teringat di dalam kantong celana levisku itu ada uang 100.000. Aku ingin sedekah uang itu. Aku punya uang di sini, punya harta di sini, semua ingin ku sedekahkan. Dan itu semuanya bukan cerita bohong. Itu semuanya sudah diberikan gambaran di dalam Al-Quran. Manusia pada saat dia sakaratul maut, apa yang dia inginkan? Dia ingin bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau seandainya Allah engkau akhiri aku sesaat saja, fa asaddaq, maka aku akan bersedekah. Kenapa kita tidak mau mempercayai pada saat Al-Quran itu telah menyampaikan informasi tersebut? Kenapa pada saat orang menceritakan di dalam bentuk podcast, cerita misalnya, kenapa kita begitu mudah mempercayai? Padahal Al-Quran ini adalah sangat jelas, memberikan gambaran tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat tersebut. Sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu jemaah yang dalam hati. Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya hal ataka haditsul ghasyiyah tersebut adalah dengan kata-kata al-istifham, itu dibuka dengan pertanyaan, yaitu apakah telah datang kepada kalian berita tentang hari kiamat. Sebenarnya kalau kita terjemah dengan hari kiamat itu tidak akan nyambung, tidak akan mendapatkan feel, rasa. Tapi kalau seandainya kita membaca apa arti ghasyiyah, ya, maka kita akan mengetahui makna yang sebenarnya. Bagaimana yang dimaksud dengan al-ghasyiyah? Wa yutlaqul ghasyan ala ghuyubatil aql, yaitu orang-orang yang kehilangan akal sehat. Al-ghasyiyah itu adalah orang-orang yang kehilangan akal sehat. Bisa dilihat orang yang hilang akal sehatnya, dia akan ngomong di jalan sendiri, tunjuk-tunjuk ke atas, ya kan? Bagaimana orang kehilangan akal sehat? Orang gila. Kondisi orang-orang nanti di hari akhirat mereka itu akan gila. Begitulah ketakutan mereka terhadap hari akhirat, ya. Wal ghasyiyah huna al-ilmu bil ghalabati ala sa'atil qiyamah kama yu'dhanu bidzalika qawlu aqibihi wujuhu yawma idzin. Dan ini kita mengetahui bahwasanya yang dimaksud dengan ghasyiyah ini adalah kondisi tentang hari akhirat. Dari mana kita mengetahui kondisi hari akhirat? Dari wajah mereka. Orang-orang pada saat kita melihat wajahnya lesu, muram dan tidak semangat, itu menunjukkan bahwasanya itu bukan kiamat bagi dia. Ya, ada orang yang merasa kepanikan, dan ini terjadi pada saat tsunami. Pada saat tsunami tersebut ada salah seorang waktu lagi lari-lari itu, dia mengatakan satu orang wajah kawannya itu sangat takut. Tapi dia cerita, ini bukan kiamat ini. Kok tahu kamu bukan kiamat, katanya? Dari wajahmu itu tidak menunjukkan rasa kiamat. Kalau seandainya kiamat wajahnya bukan seperti ini, katanya. Oh ya. Kenapa? Karena kalau kiamat pasti kemarin itu matahari tidak terbit dari arah timur, katanya. Dia masih bisa memikirkan seperti itu, sehingga kepanikan begitu dahsyatnya guncangan gempa tsunami bagi dia biasa. Tidak ada rasa panik yang berlebihan. Tapi al-ghasyiyah ini itu dapat diketahui dari bagaimana wajah seseorang pada hari itu memang rasa takut, rasa kehilangan akalnya yang sangat luar biasa, rasa kepanikan yang sangat luar biasa. Allah di sini mengingatkan kita tentang bagaimana pedihnya azab tersebut dan dahsyatnya hari tersebut. Wa kaunul istifham hal mufidatun bima'na qad. Kata-kata hal apakah telah datang itu adalah istifham, pertanyaan. Akan tetapi makna yang sebenarnya dari istifham tersebut itu adalah telah datang, ya. Bahwasanya orang-orang kafir pada saat itu telah diberikan peringatan tentang apakah telah datang kepada kalian berita tentang hari akhirat. Dan kata-kata hal ini bermakna bahwasanya telah datang kepada kalian berita peringatan tentang hari akhirat.
wa atharat wujuhun kinayatan an ashabiha huna wa fi mithli hadzal maqam li anna halatul wujuh tabniun ala halati ashabiha. Kenapa diungkapkan dengan kata-kata wujuhu yauma idzin khasyah? Kenapa dengan wajah? Dikarenakan wajah merupakan salah satu anggota tubuh yang menunjukkan ekspresi seluruh tubuh kita. Ya. Ada orang marah, kita tahu marahnya dari mana? Enggak mungkin dari tangannya, tapi dari wajahnya. Kita tahu orang itu bahagia, dari mana kita tahu? Dari wajahnya. Kita tahu orang itu sedang istilahnya putus asa, dari mana? Dari raut wajahnya. Maka pengungkapan kata-kata wujuhu yauma idzin khasyah, pada hari itu wajah mereka tertunduk hina. Ungkapan kata-kata wajah itu menunjukkan bagaimana kondisi keseluruh tubuhnya, di mana manusia itu memang sangat-sangat hina. Bisa dibayangkan kalau seandainya Bapak Ibu melihat orang yang sedang dihukum, maka posisi dia itu mungkin sangat-sangatlah hina. Itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kondisi kehinaan wajah yang tertunduk pada hari akhirat. Wa muta'allaqun yawma idzin bil khasyah qadama ala muta'allaqihi lil ihtimam bidzalikal yawm, dan dikaitkan antara yauma idzin dengan khasyah, ya, hari itu dengan rasa takut dan hina. Itu dikaitkan dikarenakan apa? Dikarenakan pentingnya hari itu. Hari kiamat itu sangat-sangat penting, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, untuk kita mempersiapkan diri kita untuk tidak sampai wajah kita hina, untuk tidak sampai kita ketakutan seperti yang digambarkan di dalam Al-Qur'an ini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Allah menjelaskan di dalam surat tersebut, amilatun nasibah tu'ridan bi ahli syiqa bitadhkirihim bi annahum taraku khusyu'un lillahi wal 'amalu bima amara bihi wan nasabu fil qiyam bi ta'atihi fajaza'uhum khusyu'un mudhillah wa 'amalun masyaqqah wa nasabun ilhaq. Ini adalah kondisi di mana amilatun nasibah, semua kegiatan aktivitas yang dilakukan di dunia ini sia-sia, hampa. Coba bayangkan, kalau seandainya kita pergi mulai dari pagi, masuk kantor, pulang dengan sore hari, semua akan sia-sia, hampa. Kenapa? Kalau seandainya kita tidak melakukan ini sebagai persembahan amal terbaik kita kepada Allah dan kepada Rasul. Ini yang paling bahaya. Paling bahaya aktivitas kita, lelah kita dalam satu harian itu tidak dihitung apapun oleh Allah. Kenapa? Karena ya, wa taraku khusyu'un lillahi wal 'amal bima amara bihi, dikarenakan kita tidak mau mempersembahkan amal tersebut sebagai amal kita kepada Allah. Wa taraku ma amara bihi, dan kita meninggalkan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Ini yang paling bahaya. Kita tidak mau taat kepada Allah. Allah menyuruh kepada kita untuk melakukan salat 5 waktu. Allah menyuruh kepada kita untuk menutup aurat. Tapi istri kita keluar dari rumah, kasih makan anak, tidak nutup aurat. Dan kita tidak pernah menasihatinya. Ini adalah pelajaran penting. Agar apa? Agar kita teringat dengan hari akhir. Agar kita teringat dengan hari akhir. Umar pada saat ayat ini dibacakan, dan beliau melihat orang-orang kafir, orang-orang Nasrani pada saat itu sedang lelahnya membagi-bagi air kepada orang lain. Menangis Umar. Bayangkan. Ditanya oleh sahabat pada saat itu, kenapa engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Melihat orang Nasrani sedang membagi air, sedang memberi pertolongan kepada orang lain. Menangis Umar. Lalu Umar membacakan ayat ini, amilatun nasibah. Semua pekerjaan mereka itu sia-sia, tidak akan dihitung oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Begitu juga dengan kita. Pada saat kita melakukan segala sesuatu perbuatan, saya melakukan. Kenapa saya mau mengisi kajian ini? Kalau seandainya saya ingin mendapatkan sesuatu karena dunia, maka itu akan menjadi amilatun nasibah. Maka itu akan sia-sia semuanya. Maka inilah perlu kita luruskan niat kita. Telah datang kepada kita tentang hari akhirat.
hari di mana wajah itu tertunduk akan hina, dan semua orang pada saat itu akan terasa sia-sia semua amalan yang dia lakukan, semua aktivitas yang dilakukan pada saat dia hidup di dunia. Jangan sampai kita berlelah payah kehidupan kita di dunia ini tidak dihitung oleh Allah, sehingga kita tidak akan mendapatkan kasih sayangnya dan surganya. Semoga 3 ayat ini dapat meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.